Kaisang pasti sangat pusing sekali ya, di mana pada saat lalu ada Hasto Kristanto bertemu dengan mantan Kaisang, dan bahkan Hasto menyebut pertemuan dengan Felitia Tisu itu banyak informasi berharga. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali, dan di saat yang bersamaan juga ada setidaknya supporter Persis Solo demo kecewa terhadap Kaisang. Waduh, ada apa ya ini dengan Kaisang ya? Padahal baru dikagetkan ya dengan Hasto Kristanto tiba-tiba menemui mantan pacar dari Kaisang. Dan saat ini juga ada pemberitaan, yaitu supporter Persis Solo demo karena kecewa dengan Kaisang. Kalau kita lihat dari sini misalkan, bahkan ada tulisan politik terus, bal-balane nggak diurus. Wah, apakah juga menyindir Kaisang ya ini ya? Kalau kita lihat, Kaisang itu sudah menjadi ketua umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan mulai disitulah Kaisang secara terus-menerus aktif di perpolitikan Indonesia, dan bahkan juga pada saat lalu Pilpres, dan bahkan saat ini Pilkada, itu secara terus-menerus malah berpolitik, dan setidaknya malah meninggalkan Persis Solo ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya dari cuitan Yanti, sejak Kaisang memutuskan menjadi ketua umum PSI pada September 2023, prestasi Persis semakin merosot. Di Liga 1 musim lalu, posisi Persis finish. Yang menyakitkan, raihan mengecewakan ini jadi kado perayaan 100 tahun Persis Solo. Sejak dipimpin Kaisang, Persis ada di zona degradasi. Sudah menelan 8 kali kekalahan dari 12 laga mereka, di mana 3 kekalahan terjadi di kandang sendiri, Stadion Manahan. Ini sangat ironis sekali ya. Dan Kaisang pasti sangat pusing sekali ya, di mana pada saat lalu ada Hasto Kristanto bertemu dengan mantan Kaisang, dan bahkan Pak Hasto itu menyebut ada informasi, setidaknya informasi rahasia. Dan kalau kita lihat dari sini, Hasto menyebut pertemuan dengan Felitia Tisu itu banyak informasi berharga. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali, dan di saat yang bersamaan juga ada setidaknya supporter Persis Solo demo kecewa terhadap Kaisang. Memang kalau kita lihat dari sini, setidaknya ada bertuliskan ya, setidaknya spanduk politik terus, bal-balane ra keurus dan lain sebagainya ya. Nah, memang ini menjadi catatan serius ya bagi Kaisang. Wah, ini dari Tribun Solo, politik terus, bal-balane ra diurus, Persis Solo terpuruk, supporter demo, sindir Kaisang yang sibuk berpolitik. Ya, sangat mengejutkan sekali ya, dimana ada dua setidaknya kejadian yang pasti akan mengejutkan Kaisang. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan Hasto Kristanto bertemu dengan mantan Kaisang, Felitia Tisu. Ini ngomongin apa kira-kira ya? Dan pastinya ketika Hasto Kristanto, wah, elit PDIP sampai rela bertemu dengan Felitia Tisu, pasti ada informasi yang sangat berharga sekali ya. Kemungkinan tidak mungkin informasi receh yang akan diberikan oleh Felitia Tisu ini. Nah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto bertemu dengan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Felitia Tisu bersama ibunya, bahkan juga bersama ibunya. Ini pasti juga ada informasi yang serius ya, dan urgent, apalagi ibunya dari Felitia Tisu ini menghubungi langsung Pak Hasto Kristanto ya. Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, namanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan, kata Hasto. Hasto mengatakan seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaisang itu mencari keadilan. Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Hasto mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia bersama ibunya. Menurutnya informasi yang disampaikan sangat rahasia dan berharga. Itu akan digunakan PDIP dalam proses penegakan kebenaran. Nah, ini juga sangat wow sekali ya. Ternyata ya memang kita tunggu sajalah babak baru berikutnya ya, serangan dari Hasto Kristanto. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya,
memang menjadi penasaran ya. Persis Solo terpuruk, supporter tuding Kaisang lebih banyak urus politik, sindir lewat spanduk. Nah, terpuruknya kondisi Persis Solo membuat supporter meradang. Mereka melakukan aksi protes pada manajemen yang dianggap tak bisa mengurus tim ini. Nama Kaisang tak luput dari sindiran. Ada spanduk yang menyindir Kaisang lebih banyak mengurus politik daripada sepak bola. Ada ribuan supporter yang menggelar aksi demo ini. Mereka memboikot laga tim berjulukan Laskar Sam bernyawa saat melawan Barito Putra di Stadion Manahan Solo pada 3 Desember. Salah satu spanduk yang dibawa oleh supporter Persis Solo itu menyinggung nama petinggi klub, yakni Kaisang Pangarep. Spanduk itu menyinggung Kaisang yang dianggap tak mengurusi klubnya miliknya dan terlalu fokus pada karir politiknya. Politik terus, bal-balane ra diurus. Kaisang Persis Solo, love Persis Solo, hate management. Begitulah tulisan spanduk protes dari supporter. Adapun ribuan supporter dari berbagai elemen nampak menggunakan atribut dengan nuansa hitam-hitam dengan membawa sejumlah spanduk bernada protes. Nah, ini memang menjadi kejutan tersendiri ya bagi Kaisang Pangarep, dan bahkan ya minggu-minggu ini dikejutkan dari kabar berita yang cukup tidak mengenakan ya, dan kemungkinan Kaisang bakalan tidak bisa tidur karena tiba-tiba ada Felicia Tisu, di mana Felicia Tisu adalah mantan dari Kaisang dan bahkan memberikan informasi yang berharga kepada Hasto. Belum lagi ada Persis Solo yang kecewa setidaknya dengan manajemen dari Kaisang yang malah mengurus politik daripada pesepak bola. Dan dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Nah lo, prestasi lo ada Jokowi the best. Lah, selengean kon mimpin yo hajur. Oh, memang Mas Kaisang pelatihnya ya. Ini anak Jokowi lo. Lah gitu, kalau cuma asal punya duit bisa beli klub. Naik gengsi, soal prestasi kalian pikir sendiri. Otak lo gak nyambung. Mereka bukan demo pemilik Persis tapi minta ganti manajemen. Nah, gila Jong. Nasibnya sama kayak PSSI Semarang, kalau klub sepak bola dijadikan sarana politik hancur sudah. Ya, seperti itulah. Saya jadi teringat ya dari Pak Erick Thohir ya. Pada saat Pak Erick Thohir fokus kepada BUMN ya, karena Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN itu sangat keren sekali dan bahkan juga bersih-bersih. Dan itu juga setidaknya banyak yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, seperti yang fenomenal dari Garuda pada saat lalu ya, dan bahkan berhasil membongkar setidaknya akal-akalan supaya lolos dari bea cukai dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan juga berhasil diungkap oleh Erick Thohir pada saat lalu, dan bahkan masyarakat banyak yang mengapresiasi setidaknya Erick Thohir pada saat menjadi Menteri BUMN. Dan ketika Pak Erick Thohir saat ini menjadi Ketua Umum PSSI ya, di situ kita lihat saat ini PSSI-nya memang sangat keren sekali, tetapi juga ada yang ditelantarkan. Ya seperti halnya BUMN saat ini, wah banyak yang merugi setidaknya dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar ya. Ini juga seharusnya menjadi evaluasi dari Pak Menteri Erick Thohir ya, supaya bisa berjalan beriringan lah. Nah, bahkan ketika Hasto bertemu dengan Felicia Tisu, Puan harus dibedakan pribadi atau sekjen. Wah, ini kira-kira Pak Hasto pada saat bertemu dengan Felicia Tisu itu menjadi sekjen PDIP atau menjadi pribadi Pak Hasto sendiri ya? Sekjen PDIP Hasto Kristanto bertemu dengan Felicia Tisu yang merupakan mantan pacar Kaisang Pangarep. Ketua DPP Puan Maharani merespon pertemuan Hasto dengan Felicia. Puan awalnya ditanya soal Hasto dan Felicia berbincang soal gratifikasi pejabat dan keluarga. Puan menegaskan hanya Hasto yang dapat menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Dia tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto, kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen pada 5 Desember. Puan kemudian ditanya kembali apakah PDIP tengah berfokus pada isu gratifikasi. Puan menyebut pertemuan Hasto sebagai sekjen dan pribadi haruslah dibedakan. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi, ujar Puan ya. Kalau kita lihat sih, apalagi Felicia menggunakan jaket merah dan bahkan bertuliskan angka 3, menurut saya Pak Hasto datang sebagai sekjen ya, kemungkinan sih.